dunia sudah gila, Seorang kakek yang berdandan seperti perempuan menjebak dan mengajak berhubungan baik sebanyak 1.600 pria di Cina. Dan gilanya lagi, pria-pria ini sangatlah super duper ganteng, Buset, gantengnya. Contohnya ini nih, ini dan ini lagi. Tentu saja diajak berhubungan dan lewat belakang. Oh my god. Wow. Sister Hong ini mendapatkan keuntungan berupa pundi-pundi uang yang berasal dari video yang direkamnya secara sembunyi-sembunyi. Wah, gila banget, Siapa sih sebenarnya Sister Hong ini? Kok bisa ya korbannya sampai 1.600 orang? Kenapa para korbannya ini pada mau-mau aja nih diajak begituan sama si kakek yang satu ini? Welcome, dan inilah Sister Hong. Nah, sebelumnya, mari kita mengenal siapa orang di balik identitas Sister Hong ini. Kasus ini menjadi perhatian publik karena individu ini dalang utama dari penyebaran luas video asusila yang tersebar di internet. Pasalnya, karena selama ini pria yang mengaku sebagai wanita yang bernama Sister Hong ini adalah seorang pria yang berusia 48 tahun yang bernama Jiao. Selain itu, faktanya selama ini si Jiao ini menyamar sebagai seorang perempuan untuk mengelabui para pria-pria. Tentu saja hal ini sangat menarik perhatian publik dan memicu berbagai perdebatan di kalangan orang-orang. Lalu kenapa si Jiao ini sampai melakukan tindakan yang gak seharusnya dan gak sepantasnya? Apa motif di balik tindakan itu, Si Jiao ini melakukan berbagai aksi untuk tampil total. Ya, seperti dia menggunakan pakaian layaknya wanita, menggunakan rambut palsu, lipstick, dan berdandan tebal seperti wanita feminim. Kalian bisa lihat nih guys, salah satu unggahan video tentang Sister Hong yang berdandan seperti layaknya perempuan feminim. Penampilan Sister Hong yang feminim berhasil memikat beberapa para pria hidung belang yang tertarik dan bersedia datang ke rumahnya Sister Hong. Di sisi lain, para korbannya ini alias pria-pria yang datang ke rumahnya tidaklah mengetahui bahwa Sister Hong ini telah memasang kamera tersembunyi di suatu sudut, alias dia secara diam-diam merekam aktivitas ehem-ehem yang telah direncanakan sebelumnya oleh Sister Hong. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Sister Hong itu terhadap rekaman video tersebut? Jadi, setelah adegan itu berlangsung dan telah direkam oleh Sister Hong, kemudian dia mengunggah video ehem-ehem itu ke grup sosial media tertutup. Dari sanalah Sister Hong ini mendapatkan keuntungan karena untuk join atau masuk ke grup yang terdapat video yang tadinya telah diunggah oleh Sister Hong, para anggota harus membayar sebanyak 150 yuan. Nah, dari sinilah ditemukan motif dari Sister Hong ini melakukan hal itu adalah untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang didapatkannya dari penyebaran video-video itu. Paham kalian kan? Meskipun video yang direkam dijual secara online, hubungan ehem-ehem yang dilakukan oleh Sister Hong ini dengan para korbannya tidaklah berlangsung secara transaksional, alias Sister Hong ini tidak mengharapkan uang dari para korbannya ini untuk mendapatkan adegan ehem-ehem yang dijanjikan. Lah, jadi gratis dong. Ya bener, gratis guys. Dan bahkan para korbannya ini cuma membawakan sebuah bingkisan, baik itu makanan, minyak goreng, beras kepada Sister Hong. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video yang beredar tersebut? Dari skandal Sister Hong ini membuka berbagai diskusi di masyarakat Tiongkok, khususnya terkait dengan penyamaran identitas, eksploitasi, dan penyebaran konten asusila tanpa izin.
Untuk memudahkan pemahaman kita tentang kasus dari Sister Hong ini, mari kita bahas bagaimana kronologi kejadian terjadinya kasus Sister Hong ini di Tiongkok. Mari kita bahas. Jadi pada awalnya, pada Juli tahun 2025 ini, para korban dari Sister Hong ini melaporkan video hubungan ehem-ehemnya dengan Sister Hong telah tersebar ke media sosial. Kepolisian Jianing telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa video ehem-ehem mereka telah tersebar ke media sosial dan mereka nggak tahu sama sekali kalau sebelumnya Jiao ini telah merekam hubungan ehem-ehem itu secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Bahkan Jiao ini telah mendapatkan keuntungan materi dari penyebarluasan video-video ehem-ehem itu. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 2025 ini, akhirnya Sister Hong ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, menanggapi laporan dari para korban, polisi dari Tiongkok cepat bertindak terhadap kasus ini. Mereka melakukan penyelidikan hingga pada tanggal 6 Juli tahun 2025, Jiao atau Sister Hong berhasil ditahan oleh kepolisian Jianing. Dan pada tanggal 8 Juli tahun 2025, kepolisian Jianing merilis kasus Sister Hong ini ke media. Kantor cabang Jianing dari Biro Keamanan Publik Nanjing, Provinsi Jiangsu, mengeluarkan laporan polisi pada tanggal 8 Juli tahun 2025. Pihaknya mengungkap sebuah insiden Nanjing Red Sister yang telah menarik banyaknya perhatian publik baru-baru ini. Lalu bagaimana perkembangan kasus Sister Hong? Jadi hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki atau mendalami kasus dari Sister Hong ini. Dan diyakini seiring perkembangan kasusnya bahwa banyaknya fakta-fakta menarik atau kebenaran yang terungkap dari kasus ini. Dan tentunya hal itu akan diungkap oleh pihak kepolisian secara bertahap. Kita tunggu aja lah ya gimana kelanjutan dari kasus ini. Lalu benarkah korban dari Sister Hong ini atau Uncle Red berjumlah 1.600 orang? Dan siapa-siapa aja tuh korbannya? Kabarnya ada cowok ganteng nih yang terlibat guys, udah diicip-icip oleh Sister Hong. Waduh, gak kebayang deh gimana itu videonya. Yuk kita bahas. Nah, jadi Sister Hong ini adalah pria yang berusia 48 tahun yang menyamar sebagai perempuan feminim yang memakai wig selayaknya perempuan cantik agar para lelaki tertarik kepada si Sister Hong ini. Kemudian Sister Hong ini mengajak pria itu ke rumahnya dan melakukan hubungan ehem-ehem dengan pria itu, lalu merekamnya secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Video pribadi atau video ehem-ehem itu cepat banget tersebar ke media sosial, guys. Di mana angka korban yang diduga telah melakukan hubungan ehem-ehem dengan Uncle Red atau Sister Hong ini mencapai 1.600 pria. Wah, namun polisi mengklaim bahwa itu mungkin dilebih-lebihkan oleh Sister Hong ini. Hingga saat ini polisi belum merilis berapa pastinya korban dari Sister Hong ini, karena kasus dari Sister Hong ini masih dalam penyelidikan dan masih dalam pendalaman. Nah, dari kasus ini berdasarkan hukum yang berlaku di Cina, jika tidak menimbulkan akibat yang serius, pelaku akan mendapatkan hukuman paling singkat selama 3 tahun dan paling lama selama 10 tahun. Namun di sisi lain, jika menyebabkan cedera serius, kematian atau kerusakan publik yang cukup besar, pelaku atau Sister Hong akan mendapatkan hukuman paling lama 10 tahun atau penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah, itulah jika kalian suka tentang pembahasan aku kali ini, silakan tekan tombol like dan subscribe-nya di bawah agar aku tambah semangat nih bikin video lagi di hari selanjutnya buat kalian semua. Dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fiona Vika, pamit undur diri. Bye.